Kita berharap semoga tidak ada rasa takut dalam diri kita. Ingat bahwa ketakutan itu sebenarnya hanya ada dalam pikiran kita. Ya, ketika kita bisa mengalahkan rasa takut dalam pikiran kita, kita bisa mengalahkan apapun di depan hadapan kita. Kami mengucapkan dari Sarung mundur-mundur. Mundur sih. Guys, tahu nggak sih tema hari ini apa? Apa? TBL. Apa? Takut banget lo. Apa? Nah, penekanannya takut. Takut banget lo atau takut banget Lo. Aduh, gak usah gitu. Takut banget loh. Gitu. Lah memang lu yang paling cocok, gue mah gak cocok. Masa takut banget loh? Atau loh. Lo. Takut banget lo. Gitu. Kok kamu begitu marah? Takut banget loh. Kenapa ada lagunya apa? Gitu. Iya. Iya, Takut panjang. banget. Oke, takut banget Bisa lo. nggak sih ngomongnya jangan pakai emosi? Gak ada emosi, lu yang emosi dari pagi, Wi. Enggak, emang dari tadi sih kita harus menenangkan. Coba kamu gitu dong. Takut banget loh. Takut banget loh. Takut banget loh. Gitu loh. Tapi aku mau nanya sama kalian, coba sama King Nasar, apa ketakutan terbesar dalam hidup kamu? Aku menakuti bayangan aku sendiri. Kenapa? Karena jika bayangan aku sudah tidak ada, berarti aku sudah tidak nyata. Betul. Kalau Karen Delano, yang indah, wajahmu selalu ku terbayang, hanya bayanganmu, hanya bayanganmu. Ayo, Perlan. Sobat Ambiar, aku pikir dia bercerai, pikiran sudah hilang, ternyata masih banyak pikirannya ya. Wih, kalau kamu takutnya apa? Satu hal yang paling Dewi takutin apa? Aku kehilangan orang-orang yang aku cintai dong. Kamu tanya dong, aku takutnya apa? Apa? Aku takut, Kehilangan aku kan? bukan. Aku takut hari Sabtu sama hari Minggu. Kenapa? Nggak ketemu kamu. Dasar kau buaya buntung tuh pacaran dong gitu. Tapi Dewi digituin ser-ser kan, bener gak? Iya gak, Wi? Enggak, seandainya itu benar-benar kamu gak gimmick sama gua seneng loh guys. Lah emang kamu pikir aku gimmick? Siapa yang Nggak gimmick? Kalau nggak ada yang gimmick. Itu tulus dari hati. Kamu berubah sayang. Iya, serius. Pilih dia atau aku? Rasa cantik banget. Terus akhirnya berantem gara-gara Nasar dan Rian Imam berantem gara-gara nggak dapetin Dewi Persik. Beritanya headline setahun. Sobat Ambiar, kita Aku akan... tahu kamu juga cemburu sebenarnya kan. Ini abis ini telepon. Yangkung, gimana nih? Wi, udah Wi, nggak usah telepon Yangkung lagi. Kalau mau nanya sesuatu, tanya sama bintang tamu kita yang pertama. Iya. Kenapa? Iya, kenapa? Wah, ini Sobat Ambiar, kenapa tema kita TBL? Takut banget loh! Karena bintang tamu kita akan menceritakan hal-hal yang bisa membuat kita ketakutan. Ahli Ya? Dan mungkin bisa saja yang tadinya kita bandel jadi taubat. Betul. Kenapa? Itu bintang tamu yang ini penyanyi lagu dangdut SMS Bang. Bukan ya. Kita akan hadirkan seorang, katanya dia adalah mantan paranormal yang sekarang sudah bertaubat dengan masa lalunya yang begitu kelam sekali. Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan, ini dia yang sempat viral di beberapa podcast, Ria Puspita. Ria Puspita di pagi-pagi Ambiar. Selamat pagi. Selamat datang pagi di pagi-pagi Ambiar. Ini yang viral kemarin di media sosial, katanya mantan paranormal, Iya. masa lalunya dia mengaku kelam sekali. Ya kalau ini paranormal, kalau kita para penonton. Kalau aku paranoid. Ya, Kalau ini kadang parah, kadang normal ya. Kita berbat mengucapkan Terima kasih. terima kasih ya. sudah menyempatkan waktunya datang ke sini. Terima kasih banyak. Mbak Ria Puspita, jawab dengan singkat dulu ya. Apa rasanya jadi paranormal? Rasanya nggak enak. Ya nipu gimana sih? Nipu. Nanti kita akan jelaskan, Apa? termasuk kita cari tahu maksudnya nipu Tuti. itu apa ya. Tapi kita mau kasih lihat dulu. Tuti. Ini profil dari seorang Ria Puspita yang kabarnya sudah bertaubat dari masa lalunya yang kelam.
Mbak Ria tadi tanya. Kenapa? Itu yang ngomong siapa? Kelamaan ngomongnya. Kan kita cerita dulu sama yang barusan biar sama ngomong Amir kena juga pelet paham. Iya kayaknya deh. Itu yang ngomong. Kata Mbak Ria gini, belum pernah saya pelet ya. Enggak, udah kena pelet. Saya ngomong, aduh. Gitu kalau ngomong. Aduh. Kalau pelet mah, kita semua juga di sini jago melet. Kita melet bareng-bareng. Mbak Ria Puspita. Coba. Sekali lagi meletnya gimana? Mbak Ria, ini kita sebelum ngobrolin soal pertobatan ya, kita mau cari tahu dulu awalnya itu emang gimana? Apa dasar seorang Mbak Ria Puspita untuk mendalami, belajar semua ilmu itu? Kalau awalnya saya nggak tahu kalau mau sampai terjun ya, Iya. karena kan pertamanya belajarnya kebal dulu nih. Ilmu kebal maksudnya? Ilmu kebal dulu. Terjun karena- mana? Terjun dari jurang. Udah Mendalami. mendalaminya itu ilmu kebal dulu. Iya. Setelah itu baru diajak lagi, karena kebalnya itu terlalu cepat stepnya. Nah akhirnya dibohongin sih sebenarnya. Ya udah, lo lagi sakit hati, mendingan ikut abah dalamin ya itu ilmu hitamnya. Siapa Abah itu? Ada tapi udah almarhum. Karena saat saya tobat, Guru ya? iya, guru saya. Guru saya dulu di ilmu hitam. Saat saya tobat, ada sekitar nggak nyampe 30 menit saya ditelepon istrinya kalau Abah ikut kontan meninggal. Jadi dia muntah darah terus. Oke, sebelum kita bahas itu, tapi akhirnya berarti awalnya dari Dendam. ilmu kebal dulu ya? Kebal, saya dendam sama orang adalah yang ngurusin urusan rumah di rumah saya. Akhirnya memutuskan untuk Memutuskan belajar ilmu ikut, tersebut gitu ikut. ya. Tadinya memang sudah ditawarkan, mau nggak teh lanjutin ke ilmu hitam yang guna-guna gitu. Enggak, saya mau ini aja, karena saya mau jaga buat badan aja, jaga diri. Tadi menarik dikatakan berarti awalnya karena dendam. Iya. Dendam Kamu dari banget. usia berapa belajar ilmu kebal, kemudian ilmu Kelas hitam lainnya? SMP kelas 2. SMP kelas 2. Apakah memang lingkungan yang seperti itu gitu? Lingkungan sih Mami DP, cuma memang nggak ada yang tahu saya pakai gitu, karena saya bukan tipikal orang yang ngasih tahu nih gue kebal gue gini, enggak. Biasa aja, mereka nggak akan tahu. Setelah saya speak up baru pantesan lu orangnya diem, nggak banyak ngomong. Kebalnya tuh kebal Kebalnya kayak seperti apa apa tuh? sih? yang anti bacok. Hah? Yang nggak bisa dibacok, kayak kita lagi debus tuh ngeliat debus kan nggak bisa dibacok. Dan itu memang pernah terbukti? Pernah terbukti. Saya kan suka berantem. Nah kalau lagi di luar lagi ada tawuran apa, saya ikut aja. Kamu ikut tawuran? Kak Dewi kedua ya kalau ini ya. Ini kita punya foto-foto Ria Puspita ketika dia masih sekolah. Ini berarti waktu kamu zaman tawuran nih ceritanya gitu? Wah ini zaman cabe-cabean kayaknya. Premannya ya. Premannya loh Mbak Ria nih. Zaman cabe-cabean kamu bilang ya. Tapi kamu sempat ada perasaan takut nggak sih untuk mendalami Enggak. ilmu kebal, ilmu hitam segala macam? Nggak takut sama sekali ya? Malah saya takut kalau polos. Saya kalau nggak pakai apa-apa saya takut di Kan jalan itu ada yang ada nggak suka. puasanya kan, ada puasa muti. Puasa muti 41 hari Mami. Oh, Oke. Puasa muti 41 hari. Apa ketakutan kamu ketika kamu tidak punya ilmu emangnya? Takutnya gini, ada orang yang nggak suka sama saya jalan naik motor atau sendiri, saya tiba-tiba ditusuk apa, saya belum siap. Mungkin kalau two man 1 lawan 1 saya nggak pakai apapun, saya masih berani. Kan kita punya ancang-ancang gitu. Kalau Buat berani, iya karena saya punya bela diri, saya belajar silat juga. Tapi kalau tiba-tiba dia nyerang saya, kan mati konyol sayanya. Oke, akhirnya setelah dari ilmu kebal itu kamu belajar ilmu hitam lainnya. Iya. Prosesnya berapa lama dari kamu belajar ilmu kebal ke ilmu hitam dan apa aja yang kamu lewati Kalau untuk untuk belajarnya? prosesnya ya, Iya. proses ilmu hitamnya itu aku 41 hari disuruh berendam di salah satu telaga di daerah Jawa Barat. Sebentar, 41 hari kamu di dalam telaga nggak keluar, nggak makan, nggak tidur? Nggak. Bisa ya manusia seperti itu? Ya wallahu alam itu bisa akhirnya. Telaga Makanya tuh kalau maksudnya gimana? kayak danau. Danau. Makanya orang suka bilang kan lo perempuan gini. Saya itu dengan 3 keluarga, mama, saya sama ada sepupu saya. Kita kalau menstruasi itu per 3 bulan sekali, jadi jarang menstruasi. Kenapa itu? Gennya sih kayaknya. Udah periksa ke dokter? Udah periksa dari dulu, dari saya pertama kali menstruasi SD, terus jarang mens, terus akhirnya mens. Jadi kalau pas udah nikah saya udah tahu kalau ini kayaknya emang nggak hamil karena saya jaraknya tuh lama. Iya. Nah pas urusan ini, ya udah deh bah, gue ngitung dulu deh tanggalnya gue menstruasi kapan terakhir.
Ya makanya 41 hari kan cuma 1 bulan lewat. Jadi saya biasa 3 bulan, 4 bulan gak mens, ya udah jalanin. Jadi 41 hari kamu berdiam diri di telaga, di Itu tengah nggak danau. makan, nggak minum. Gak makan, gak minum, karena gak makan, gak Gak minum. tidur? Enggak, kalau bobo tenggelam saya. Kok bisa? Kan di tengah-tengah, udah semedi Apa kita. yang kamu lakukan selama Semedi. 41 hari? Bersemedi. Bersemedi. Iya, dengan ada satu bacaan dari dia. Oke. Bener gak sih katanya ketika kamu mau melepas ilmu yang ada di dalam diri kamu harus sampai menggunting rambut kamu ya? Bukan, dengan menggunting rambut dia akan lepas semua ilmunya. Bukan gunting rambut. Iya. Iya, dengan Saya yang potong rambut. Gua kaget. Putri yang biasa aja. Sebenarnya sebelum Baria menjelaskan, Gua kaget loh. yang punya ilmu beneran tuh Perlan. Ilmu apa? Ya itu, tadi begitu aja kita kaget. Enggak. Gedebran. Enggak. Katanya rambutnya itu kalau dipotong ilmunya itu Salah. Salah, itu. Wi. Jadi- Oh, yang benar salah gimana? Mami. Jadi harus gimana? Jadi saat itu kan aku pakai kebal Kaget. karena nggak ada yang tahu sama sekali. Iya. Yang tahu cuma almarhum papa. Lu potong rambut nggak sono dek gitu. Aduh, yang pala gue pakai kalau nggak bisa kegunting. Oh, jadi nanti guntingnya bengkok gitu? Nah, iya, nggak bisa aja gitu dia nggak nyampe guntingnya. Oh, karena ilmu kebalnya. Iya, akhirnya saya ya ada bacaannya saya lepasin dulu baru saya potong rambut. Sama kayak dia, kalau dia mau potong rambut harus lepas dulu wignya. Ganti. Betul. Ganti. Saya ada baca-bacaannya, say. Itu ganti dong. Baca-bacaannya. You look fabulous gitu. Baria pada saat ngomongin Karen kayak udah kena jadi kayak ngenyek. Gak bagusnya gitu Baria. Boleh. Oke, akhirnya 41 hari ya. 41 hari kamu berdiam diri semedi istilahnya kamu di telaga. Setelah 41 hari, apa yang kamu dapatkan? Kamu jadi bisa apa setelah itu? dicoba nggak? Kalau pas naik ke atas saya nggak tahu Mami nih Kak belum tahu kalau gue bisa nggak sih gitu yang sesuai Abah mau Iya, gitu iya, iya. harus kayak gimana. Terus selang 2 hari ada pasien datang ke Abah, nah baru kita tes. Coba tes. Sebenarnya saya juga nggak percaya saat itu saya bisa. Lah orang cuma berendam doang ya Iya. kan. Tapi memang selama berendamnya itu agak keganjil lah. Harusnya saya udah ngerasa kunang-kunang, nggak kuat. Tiba-tiba dari jauh abang ngelempar saya bunga kantil sama dia siul. Iya. Saya kayak abis makan banyak, kayak langsung seger aja lagi. Banyak hal di luar nalar gitu Di ya. luar nalar itu aja selama di dalam air. Naik, saya suruh pasang kemenyan di sini, terus dia kasih tahu ini maunya kayak gini teh, ini maunya kayak gini. Tolong dikawinkan gitu, dikerjakan gitu. Terus bacanya yang ini sama yang ini. Kamu kalau mau nyakitin orang yang ini sama yang ini. Jadi ada kita bacaannya yang selama kita ritualkan. Akhirnya saya lakuin. Hari itu kan saya nggak tahu itu jadi apa enggak. 1 hari kamu diem di situ, lakuin terus kayak kita sembayangin mereka. Nanti si pasien yang datang itu telepon, gimana reaksi Berhasil atau korbannya? tidak? Iya, Kemudian responnya iya berhasil. ketika berhasil kali pertama, apa dalam pikiran seorang Ria Puspita? Kok bisa ya? Gitu aja. Kok bisa ya? Gue berarti udah sakti dong gitu. Ada rasa ingin melakukannya lagi? Terusnya itu hari itu belum kepengen. Saat saya pulang ke rumah, suasana rumah udah saya nggak tahu deh, udah saya pusing gitu. Terus dengan kehidupan yang bener-bener bikin ya drop saya balik lagi ke sana. Ya udah, gue jalanin semuanya. Saya nyewa satu rumah yang dikasih sama Abah, karena rumahnya kan deket hutan, gak deket perkampungan. Akhirnya ya udah saya jalanin di situ. Kamu belajar lah, memperdalam semuanya. Memperdalam semuanya dan memperkerjai apa yang Abah suruh. Oke, Nah Ria. kan belajar tadi katanya belajar ilmu seperti itu untuk membalaskan dendam. Apakah dendamnya sudah terbalas setelah dapat ilmunya? Iya. Itu dia, dendam gak akan pernah terbalas Mami kalau ikutin dendam. Nah jadi Dendam nggak tidak akan pernah terbalas kalau mengikuti dendam. Gak akan Iya pernah. juga. Mau sampai kapanpun itu gak akan Betul. pernah jadi. Jadi walaupun Kalau sudah tidak- punya ilmu seperti apapun ingin menghancurkan seseorang tetap nggak bisa ya? Gak akan. Tapi sebenarnya dendam itu bisa selesai kalau memang ada pintu maaf. Ya. Iya kan? Dendam Kuncinya hanya itu maaf. sebenarnya gini ya, kalau yang aku lihat tuh benar juga tadi Mbak Ria ngomong ya. Semua kan kita mau ilmu hitam, mau ilmu putih, semua pasti orang pintar depannya Bismillahirrahmanirrahim. Betul. Bismillahirrahmanirrahim itu kan berarti semuanya minta tolong dengan izin Allah gitu. Betul. Mungkin menyakiti itu biasanya yang saya alami,
Kalau kita pengen banget nyakitin, nggak dikabul. Tapi nanti begitu kita lagi happy, kita mendengar berita dari orang yang kita pengen hancurkan, dia sudah hancur gitu. Tapi jangka Kalau waktunya ilmu tuh putih bisa ya. setahun, Betul. 2 tahun, Proses. bisa lama gitu. Seperti mantan supir saya juga gitu. Lama, iya nggak ini kisah. Kenapa? Aku menyambung kisah pribadi gitu, maksudnya kayak Iya, gitu. iya, iya, iya. Jadi sekarang tuh luntang-lantung nggak jelas kemana-mana, karena dulunya jahat Iya. gitu. Dan Yang jahat itu biasanya nggak bisa nanti akan apa-apa. senjata makan tuan. Iya. Apalagi orang yang dituju sering istighfar, Nah, astagfirullah. betul, betul, betul. Itu akan terlempar ke dirinya sendiri. Betul. Pasti, Iya. hukum karma itu pasti Ria ada. Puspita, berapa lama kamu memperdalam ilmu ini? Kalau untuk memperdalam saya lakuin dari 2013 sampai 2016. 3 tahun kurang Ya, lebih. itu dalam banget, itu ngedalemin banget. Sampai memperkerjakan itu sampai 2013, 2016, baru mau masuk 2017 semuanya habis. Apa sih yang kamu rasakan setelah kamu berhasil mempraktekkan ilmu itu? Kalau saat itu saya ngerasa saya setan ya. Saya saat itu ngerasa diri saya setan. Jadi setiap orang datang ke situ terus saya ngerjain, saya puas aja ngebuat mereka sakit. Ada perasaan puas ya? Ada puas. Karena kebanyakan yang datang ke saya, gila lu sama gue rasanya gitu. Oh, oke. Sama mereka yang diinjek-injek sama bosnya, harga dirinya sama teman-temannya nggak dihargain. Karena kebanyakan itu malah saya antusiasnya kalau nolong mereka yang sama kayak saya. Cuma kalau kayak dia orang kaya pengen nyakitin ini, entar dulu lu bayarannya gede apa enggak gitu. Berapa sih bayarannya? Kisaran kalau paling rendah itu 8 juta, paling tinggi sekitar 100-an. Oh, Pernah paling tinggi Kalau berapa? 100 juta itu ngelakonin apa teh? 120 juta. Itu bikin dia kayak wayang mami, jadi dia nggak bisa ngapa-ngapain kayak orang lumpuh aja. Kayak itu boneka. Iya, jadi Oke. kayak voodoo ya dimainin jadi. Oke, permintaan klien yang benar-benar paling ekstrim banget yang pernah kamu dengar, ya dilaksanakan atau tidak kita nggak tahu, tapi yang paling ekstrim. Mati. Oh ya, bikin salah satu kerabat itu meninggal gara-gara urusan bisnis. Astaga. Jadi dia kalah persaingan bisnis. Dia kalah persaingan bisnis, dia ngerasa gue punya modal, lu enggak. Tapi dia nggak punya otak. Si lawan ini punya otak gitu. Dia nggak bisa ngelawan secara sehat. Dia pakai jalur itulah. Kayak aku punya duit, Rian pinter. Aku pengen menang, tapi ternyata yang menang Rian. Iya, Karena Rian lebih pintar iya. gitu. Terus Ya, sakit oke, hati akhirnya dia ke dukun. Oh, Mbak aku Ria. datang langsung ke Kak Dewi. Tolong Kak, aku gini-gini. Sama jadi juga sih. Tapi Mbak Ria Puspita, Kenapa agak gua? kan 2013 sampai dengan 2016, kamu tidak ada di rumah, kamu di rumahnya dekat rumahnya Abah, Iya. dekat hutan. Iya. Orang tua emang nggak tahu ya? Enggak, saya 5 tahun nggak pernah pulang. Ya Boleh tanya mama saya. Apa alasannya? 5 Bilangnya tahun. kemana? Karena saya nggak suka di rumah. Saat itu saya ada konflik di rumah. Orang tua taunya kamu kemana? Saya kabur dari rumah. Oke, Karena orang tahu, sebelum pergi itu saya berantem dulu Ada masalah dengan keluarga gitu lah ya. kalau orang tua tuh juga nggak tahu ya. Kata orang ada kalau ilmu ini berdasarkan garis keturunan. Kalau orang tua juga Papa. punya ilmu. Papa, Papa ya. almarhum papa saya. Lalu papa bilang apa ketika mungkin dia merasa anaknya juga memiliki ilmu? Kalau awal dari kecil emang papa yang suka, saya bantuin orang gitu. Terus saya punya six sense tuh dia nggak heran. Aduh, Ya ini ada foto-foto Ini papa almarhum. iya. Iya. sama mama ya ya saya. Allah. Ini mama yang sebelah kanan. Ya. Oh, mirip banget. Apa pesan almarhum untuk Ria Puspita? Hidup itu cuma untuk berbuat baik. Kalau memang kamu disakitin sama orang, jangan jadi dia. Jadi dia nggak akan pernah menyelesaikan masalah. Sebenarnya kamu orang baik, karena kamu nggak punya hati yang teguh, maunya jadi kotor, jadi ikut kotor. Dimanapun berlian, meskipun di bawah comberan sekalipun, dia akan kembali jadi berlian. Saya kembali itu karena saya tahu kuping saya selalu dapat omongan dari papa. Dan papa berhasil bikin saya jadi kayak sekarang. Meskipun nggak ngelihat saya bisa di tengah kakak semuanya, saya bisa ngomong di muka semua orang ngelihat saya. Kalau saya bangga, saya punya papa yang ngajarin saya dari kecil sampai besar. Saya 5 tahun kabur itu, dia yang paling takut banget saya hancur. Walaupun saya tahu mama saya paling takut juga, cuma karena saya konfliknya sama mama. Tapi sekarang mama saya, kaki saya, nggak ada mama saya
Nggak tahu. Jadi Luar biasa. bagi saya papa saya itu yang ngajarin saya buat tahu nyakitin orang bukan lagi hal puas, tapi nyakitin orang memperdalam lagi dendam. Iya. Nggak akan pernah selesai sampai kapanpun. Wow. Iya. Itu papa saya. Apa penyesalan terbesar dalam diri kamu? Penyesalan terbesar itu saat saya tahu kalau orang-orang yang saya sakitin itu orang-orang nggak punya, orang sama kayak saya, orang-orang miskin, orang-orang yang hatinya baik, yang sebenarnya kita tuh sama-sama korban loh. Iya. Gitu, kenapa sih gue harus nyakitin mereka gitu. Balik lagi, saya manusia, saya tempatnya hilaf. Saya mau di saat saya lagi istiqomah kayak gini, saya minta dukungan. Karena saya bukan nyembuhin banyak orang sekarang, tapi saya mengembalikan mindset mereka yang rusak. Karena mereka tahu, teh saya diguna-guna, teh saya sakit. Guna-guna, setan itu tidak mematikan. Iya. Tapi yang bisa mematikan kita hanya Allah. Iya. Contoh saya, kalau saya memang dimatikan sama setan, saat ini saya nggak ada di sini. Iya. Saya pasti ikut setan. Wow. Jadi gimana caranya bisa mengubah mindset kita Mindset ya? kita. Itu Mi. Jadi kalau kita ngobatin orang, Ria nggak pakai trik, saya pakai menyanagi orang direndam lagi direndam. iya. Memang cucian ya kan, nggak mungkin. Itu kan? suges ya sebenarnya. Nah sebenarnya itu orang yang guna-guna itu lebih ke mindsetnya mereka Mi, yang rusak. Kita benerin lagi mindsetnya. Kenapa teh harus diurut dipegang? Saat kita baca asma Allah, otak di manusia ini nih, di korban ini udah rusak sama setan, apa-apa setan. Jadi dipegang sama kita pun ngerasa panas. Memang goib itu ada, tapi Ya, jangan betul. kontan langsung 100% kita percaya. Iya. Ini juga ada alasan mengapa Tuhan bawa akhirnya mempertemukan kita, Ria Puspita juga bisa duduk di sini berhadapan dengan Sobat Ambyar di rumah untuk bisa menceritakan dan juga meluruskan apa yang salah, kemudian mengembalikan apa yang seharusnya. Ya cuma saya kalau diliatin papa saya nggak kuat, emang saya nggak pernah kuat karena sampai sekarang masih ada dosa saya sama papa. Sampai saya mati pun saya pasti masih berdosa sama papa. Seandainya kamu bisa berbicara dengan almarhum hari ini, sekarang ini, apa yang mau Apa Ria yang ingin Puspita disampaikan? sampaikan untuk beliau? Pak, apakah papa bangga ngeliat aku sekarang kayak gini? Bisa nyenengin mama, nyenengin papa, nyenengin keluarga. Saya selalu mau berbuat baik sama orang. Meskipun saya masih tetap dihujat sampai detik ini, saya masih tetap difitnah. Tapi semua ucapan papa sudah aku ikutin, aku jalanin. Rumah papa sekarang udah aku bagusin. Insya Allah mama aku bawa umroh, Pak. Amin. 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 Semoga bisa segera dijabah doanya ya untuk membawa mama pergi umroh. Ya buat demi papa sih. Terakhir karena papa pengen banget umroh. Tapi saya nggak punya rezeki itu gitu. Karena saya berhenti itu Tuhan habiskan semuanya rezeki saya. Sekarang kamu mata pencarian dari mana? Saya dari ayahnya Cila karena Suami bantu maksudnya. ya. Terus saya juga banyak ngobatin orang. Ya nggak mau nilai rupiah tapi kan setidaknya ada rezeki saya di situ. Terus ya dari konten saya YouTube. Ya kayak gini saya diundang gitu. Ya dikit-dikit aja Kak. Ngobatinnya tuh gimana ya? Kan Iya. kemarin kamu bilang bahwa kamu sudah bertaubat. Iya. Kalau sekarang ngobatinnya lebih ke sisi Ngobatinnya apa? lebih Seperti kayak apa gimana? ya? Ilmu putih mungkin. Jadi mereka datang ke saya, kita ngomong dari hati ke hati, layaknya saya psikiater mereka. Jadi ngomongin dulu masalah mereka apa, terus kita gimana caranya cuci otak mereka buat lo ibadah bener nggak, terus sholatnya bener nggak, terus coba kalau udah keteteh, kalian dicoba di otak kalian semua sakit ini karena medis. Semuanya ini medis. Kalau goib udah teteh aja yang nanggung. Jadi saat mereka tahu power itu ada di saya, itu sakitnya mereka, oh ada teteh, oh ya gue sholat, oh ya gue wudhu, oh ya gue zikiran. Jadi lama-lama mereka sembuh sendiri. Dan kalau untuk pembersihan rumah dan lain-lain, kalau memang ada gangguan, ya kita wiridin di situ. Tawasulan, kita ngewirid di situ karena saya yakin ilmu paling besar itu saya minta sama Allah aja. Pasti. Iya. Menjadi Iya. teman Apa curhat yakin ya? berarti Iya, sekarang ini jadi ya. kayak mereka nggak pernah manakiban, mereka nggak pernah tawasulan, kita ajarin. Iya, semuanya kamu kasih tahu Iya, ya. kita Oke. ajarin rinciannya, Iya. harusnya kayak gimana. Kita mau kasih lihat juga sama Sobat Ambyar, ini barangkali salah satu alasan dari seorang Ria Puspita memutuskan Bertaubat. untuk taubat. Ria Puspita, kamu boleh klarifikasi artikel yang satu ini. Iya.
Paranormal ini kapok dan tak mau lagi kerjain orang. Taubat karena kena serangan balik dari paranormal lain. Akui hampir meninggal. Jadi ini salah satu alasan kamu juga bertaubat? Iya. Apa karena hal itu Teteh bertaubat itu? Jadi gini Mami DP, saat saya ngerjain orang, nggak tahu kenapa saya lagi ngerokok di luar sambil ngobrol gitu. Terus itu saya ada 5 kendi 1 pecah. Pecah lagi 2, itu nggak tahu pecahnya gimana. Ya saya walau saat itu emang saya nggak tahu kenapa bisa pecah. Tapi setahu saya kalau sampai lewat dari 3 kendi saya bisa mati, kata Abah. Saat itu di instruksinya kayak gitu. Pas 3 pecah, langsung teman-teman saya teriak ke saya, "Teh, lo mau dimatiin sama orang," gitu. Terus saya masuk ke dalam, saya kan ada kayak jubahnya ya. Jadi saya pakai jubah, saya marah-marah dari situ. Kenapa kok gue bisa begini gitu. Satu saya lagi mau pegang kendinya, saya mau tarik, nggak tahu ada di bawah itu udah air tuh kayak ada air mancurnya, udah ngantem saya nggak inget. Dan saat melek, yang ada di mata saya cuma ini, saya kebakar api, ini api semua udah. Saya nggak inget apa lagi. Tapi yang lihat cuma Teteh, yang lain enggak? Enggak, padahal semuanya nolongin saya. Saya bilang, udah ini api. Dan mereka semua nggak ada. Yang saya lihat api, leher saya penuh api. Dan di sejengkal ini ada pusaran api di atas kepala saya. Apa yang kamu rasakan saat itu? Panas. Panas. Panas kayak, ya kita kayak dibakar gitu. Panas terus badan belakang tuh kayak ditendangin terus gitu. Kayaknya kok sakit banget. Mau bangun dikit nggak bisa, ada yang nendang lagi. Dan itu nggak kelihatan, cuma ada satu kejadian saya nggak sadar, tapi nggak sadar saya ada kakek-kakek jalan jauh. Dia badannya kayak ada listrik tato gitu. Kupingnya panjang, bawa panah. Dia bilang kalau kamu nggak tobat, saya hajar terus gitu. Terus dia pakai bahasa nggak tahu Melayu, dia ngasih tahu muka ke saya. Ini tuh turunan kita gitu, kayak ngasih tahu ini turunan gue. Itu yang sempat kamu kerjain dalam tanda kutip. Ini keturunan saya, makanya saya bilang, gue kalahnya sama orang Kalimantan nih kayaknya. Karena dari kisi-kisi yang saya lihat tuh kayaknya orang pedalaman gitu. Oke. Buat Ria Puspita, apa yang ingin kamu sampaikan untuk Sobat Ambiar di luar sana yang mempercayai ilmu-ilmu? Ya, kita juga harus menghargai kepercayaan orang lain. Ya. Bahwa memang ini juga satu hal yang itu begitu ada. melekat sekali dengan kebudayaan kita. Apa yang ingin kamu sampaikan? Kalau untuk sahabat Ambiar semuanya yang percaya sama ilmu hitam, disudahi, diselesaikan, karena kalian semakin terjerumus, kalian semakin terlihat bodoh. Karena yang kalian lakukan menghabiskan uang, menghabiskan waktu, dan satu, kalian gak pernah jadi manusia yang benar. Gak akan pernah. Intinya jangan pernah punya dendam. Ya, dendam itu sakit. Dendam itu sakit. Dendamlah yang membuat Ria Puspita mendalami ilmu hitam dan alhamdulillah sekarang sudah bertaubat. Buat Sobat Ambiar di rumah, balas dendam terbaik hanya satu. Hidup dengan lebih baik. Kita akan kembali sesaat lagi, tetap di Pagi Pagi.